Nama saya Vika Puspitasari, NIM A1B119084, kelas reguler C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yunita Afriza, NIM A1B119097 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nama saya Yasiratul Lailani, NIM A1B119115. Prinsip kerjasama dalam kurung PK dan prinsip sopan santun dalam kurung PS. Dalam hal ini, pastinya ada pertanyaan mengapa PK dibutuhkan dan mengapa PK tidak memadai sebagai suatu penjelasan mengenai hubungan antara makna dan daya. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu kita membutuhkan PK agar mudah menjelaskan hubungan antara makna dan daya. Penjelasan itu sangat mempengaruhi khususnya untuk memecahkan masalah yang timbul dalam semantik yang memakai pendekatan berdasarkan kebenaran mengenai kesemestaan bahasa. Tidak ada yang mengatakan bahwa PK dapat diterapkan dengan cara yang sama pada semua masyarakat bahasa. Dalam hal ini, masyarakat dalam situasi tertentu lebih mementingkan PS daripada PK, atau mendahulukan maksimum PS yang satu daripada yang lain. Namun, harus diakui bahwa kedudukan PK lemah sekali bila kasus-kasus perkecualian tidak dijelaskan dengan memuaskan. Untuk dapat memberikan penjelasan yang baik, maka kita membutuhkan PS. Nah, sebagai contoh yaitu percakapan antara A dan B. Oke. Well, all Miss Bill and Agatha, won't we? B. Well, all Miss Billy. Kita semua akan merindukan Billy dan Agatha, bukan? Ya, kita semua akan merindukan Billy. Nah, dari contoh satu tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa B dapat bertindak lebih informatif dan taat pada PK, tetapi dengan kejujuran yang demikian, ia bertindak tidak sopan terhadap pihak ketiga. Dalam bentuk yang negatif, secara umum PS dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama yaitu kurangilah. Jika faktor-faktor penentu lainnya sama makna, gunakanlah sedikit mungkin tuturan yang tidak sopan. Nah, selanjutnya untuk versi yang positif yaitu perbanyaklah tuturan yang tidak sopan. Dalam situasi-situasi tertentu, sopan santun menduduki tempat kedua. Misalnya, N dan T terlibat dalam suatu kegiatan kerjasama berupa pertukaran informasi yang sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Di sini, PS tidak mutlak harus ditaati, tetapi dalam banyak situasi lain PS mengalahkan PK, sehingga maksim kualitas pun biasanya mengalahkan maksim-maksim kerjasama lainnya harus dikorbankan. Artinya, dalam keadaan-keadaan tertentu, peserta percakapan merasa bahwa berbohong dapat dibenarkan. Jadi, dengan maksim kuantitas kualitas sejumlah besar kesimpulan informal dapat dijelaskan. Ini menunjukkan bahwa PK mempunyai kemampuan untuk menjelaskan. Tetapi, jika memperkuat tata bahasa dengan cara membantu memperlihatkan bahwa analisis logika yang standar dapat digunakan dengan memuaskan untuk menganalisis bahasa alat. Maksim kuantitas. Maksim kuantitas menghendaki peserta tutur untuk memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mitra tutur, tidak berkurang dan tidak lebih. Maksim kualitas. Maksim kualitas menghendaki peserta tutur untuk memberikan informasi yang diyakini benar atau sesuai dengan kenyataan, yaitu fakta.
dan apa yang diinformasikannya didukung oleh bukti-bukti yang jelas. Hamis 1976 mengusulkan agar kedua maksim ini digabung sehingga jadilah sebagai berikut. Maksim kuantitas kualitas, yaitu usahakan agar pernyataan Anda yang paling kuat dapat Anda benarkan dengan efisiensi. Kemudian ia mengutip Aibit O'Hare 1969 yang merumuskan maksim tersebut dalam bentuk yang lebih rinci. Tanpa alasan-alasan yang baik, jangan membuat sesuatu pernyataan yang lemah. Bila sesuatu yang kuat, pernyataan yang kuat dapat memberikan tambahan informasi yang ingin diketahui oleh penutur. Bila P mencakup Q dan Q tidak mencakup P, maka P lebih kuat daripada. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan contoh berikut, yaitu Jill ate some of the biscuit. Jill makan beberapa biskuit. Kalimat ini membuat kita mengambil kesimpulan bahwa 4A tidak benar. 4A, Jill ate all the biscuit. Jill makan semua biskuit. Dengan asumsi bahwa menurut interpretasi baku some and all mempresentasikan kata bilangan tak tentu yang eksistensial dan universal. Kesimpulan di atas bukan kesimpulan yang berdasarkan logika, tetapi kesimpulan yang berdasarkan implikatur, yaitu P berkesimpulan bahwa dengan menyatakan 4, N menyiratkan bahwa tidak 4A. Ini dapat dibuktikan oleh fakta bahwa kesimpulan tersebut dapat dibatalkan bila 4 ditambah dengan sebuah informasi yang berlawanan. 4B, Jill ate some of the biscuit into all of them. Jill makan beberapa biskuit, sebetulnya ia makan semuanya. Andaikan all dan some merupakan sepasang kata bilangan pada sebuah skala kekuatan operator, artinya proposal P ekuivalen dengan proposal Q. Namun bila P mengandung all dan Q mengandung some, proporsi P lebih kuat daripada proporsi Q. Letak ini berlaku bila all dan some berada di luar lingkup operator yang lain. Proporsi yang lemah mengimplementasikan bahwa N yakin proposal yang lebih kuat tidak benar. Jadi dalam contoh 4, proporsi yang lemah mengimplementasikan bahwa N yakin 4A proporsi yang kuat tidak benar, bahwa Jill tidak makan semua B. Implikatur yang berkaitan dengan kepastian. Pasangan kata yang dapat ditandakan pada pasangan-pasangan surat sama, sebagaimana juga dengan pasangan-pasangan yang lain. Bila dalam sebuah proposal kata sandang tak tentu diganti kata sandang tentu, maka hasilnya ialah sebuah proporsi yang maknanya mencakup makna proporsi yang semula. Contohnya yaitu Sally is the secretariat, mencakup mana Sally is a secretary. Sally ialah sekretaris perusahaan ini, mencakup juga makna Sally ialah seorang sekretaris. Maksim hubungan. Maksim hubungan yang mengatakan usahakan agar informasi yang diberikan ada relevansinya setelah menghasilkan berbagai interpretasi. Beberapa di antaranya mengartikan maksim ini sebagai sejenis keinformasian yang khusus. Sebuah pernyataan P dikatakan gayut dengan sebuah pernyataan Q bila P dan Q bersama dengan pengetahuan latar belakang menghasilkan informasi baru yang bukan diperoleh hanya dari P ataupun Q, tetapi bersama dengan pengetahuan latar belakang. Definisi tersebut berarti bahwa hubungan gayut antara pernyataan A dengan pernyataan B tidak hanya terdapat pada bentuk jawaban sederhana seperti kalimat berikut. Where's my box of chocolate? It's in your room. Di mana kotak coklatku? Di kamarmu. Juga dalam kalimat-kalimat yang lebih tak langsung, seperti kalimat berikut. Where's my box of chocolates? The children were in the room this morning. Di mana kotak tidak mengetahui jawaban yang tepat atas pertanyaan A, namun jawaban B dapat membantu A mendapatkan jawaban yang benar, karena jawaban B mengandung implikasi bahwa mungkin anak-anak yang makan coklat tersebut, atau bahwa mereka setidak-tidaknya tahu di mana coklat itu. Sekali lagi, tercapainya implikatur seperti ini dimungkinkan oleh asumsi bahwa N dan T menaati PK bersama dengan adanya pengetahuan latar belakang. Jadi,
Walaupun keinformasian jawaban B tidak memadai, tetapi dapat disimpulkan bahwa pada tingkat yang lebih tak langsung, jawaban B gayut dengan maksim kuantitas. Strategi-strategi sindiran dan ilokusi-ilokusi antisipasi. Interpretasi ilokusi-ilokusi tak langsung sangat bergantung pada maksim hubungan. Ketergantungan ini termanifestasi dalam apa yang saya sebut strategi sindiran atau hinting strategi. Misalnya, permohonan-permohonan yang sopan biasanya berupa pertanyaan akan kesediaan atau kesanggupan T untuk melakukan suatu tindakan X. Pertanyaan ini sebetulnya berfungsi sebagai sindiran kepada T bahwa T disuruh melakukan X. You answer the phone, oke, bisakah Anda mengangkat telepon? Baik. Atau dapat dianggap sebagai suatu jalan pintas untuk dialog yang lebih panjang, seperti Can you answer the phone? Yes. Okay, that's right. Please answer it. Oke, bisakah Anda mengangkat telepon? Bisa. Kalau begitu, tolong angkat, please. Biasanya, jawaban atas ilokusi can you atau dapatkah merupakan informasi yang perlu dimiliki oleh A untuk mengetahui apakah kondisi-kondisi agar petutur dapat melaksanakan kegiatan tersebut sudah memadai. Namun, strategi sindiran agak berbeda sedikit. Strategi sindiran memastikan bahwa ilokusi yang pertama dalam kalimat 24 sudah mengandung ilokusi yang kedua yang tidak diucapkan, karena strategi ini memanfaatkan maksim hubungan. Caranya ialah dengan menginterpretasi bahwa dalam konteks 23, sebuah pertanyaan mengenai kesanggupan T melakukan X hanyalah relevan sebagai alat untuk membuat T kemudian melakukan X. Ilokusi antisipasi yaitu ilokusi yang menyiapkan jalan untuk ilokusi-ilokusi kemudian. Misalnya, ilokusi can you answer the phone yang tidak diucapkan. Maksim cara tampaknya jarang diberi peranan dalam penjelasan mengenai implikatur percakapan.